nanti ada periode jangka waktu prakteknya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus lokasinya di mana, terus nanti ada pembimbingnya siapa. Tahunnya aku itu terdiri dari 12 stase. Hai, selamat datang di Nida TV. Balik lagi sama aku Nida. Selamat datang di segmen SSKPD Serba-serbi Kuliah Profesi Bidan. Oke, sesuai dengan judul yang udah teman-teman baca, kali ini aku pengen sharing tentang stase-stase yang harus kita lewati saat menempuh pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel Nida TV ini membahas seputar dunia kuliah yang ada di Poltekkes dan juga jurusan kebidanan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membahas jurusan lain juga, apalagi yang berkaitan dengan Sekemarau. So, kalau nggak mau ketinggalan infonya, teman-teman langsung aja subscribe channel Nida TV ini. Yang namanya kuliah pendidikan profesi bidan itu kan ditempuh selama 1 tahun. Ini kalau di Poltekkes Jogja ya teman-teman. Kalau di Poltekkes lain aku nggak tahu. Mereka ada yang 3 semester, ada juga yang sama 2 semester juga. Nah di sini aku bakalan sharing aja tentang pengalamanku yang sudah aku lalui waktu kuliah dulu di tahun 2019. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi update lainnya pasti aku bakalan tambahin di video ini ya. Oke, untuk pertama-tama kita mulai dulu dari kata stase. Jadi untuk bahasa gampangnya stase itu adalah keadaan atau situasi yang menyatakan kita sedang mempelajari sesuatu dalam pendidikan itu. Jadi selama 1 tahun kuliah nih kita harus melewati beberapa stase sampai dengan akhir. Bagaimana rentang waktu di antara stase-stase tersebut? Untuk rentan waktu di antara stase itu berbeda-beda, tergantung dari tempat prakteknya dan juga periodenya berbeda-beda. Jadi ada satu stase itu 2 minggu, kemudian ada juga di satu periode nih, misalnya dalam jangka waktu 4 minggu itu isinya 2 stase. Nah nanti kalau teman-teman misalnya udah mulai masuk kuliah juga bakalan dapat buku bimbingan. Nah di situ nanti ada kalender akademik, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi nanti per stase pergantian waktunya tuh gimana. Di situ sudah ada jelas di kalender akademiknya. Nanti ada periode jangka waktu prakteknya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus lokasinya di mana, terus nanti ada pembimbingnya siapa kayak gitu. Kemudian untuk lokasi prakteknya sendiri. Nah kalau buat lokasi prakteknya sendiri itu kita praktek hanya di daerah Jogja, Provinsi Jogja dan sekitarnya aja. Yang dimaksud sekitarnya itu karena ada satu rumah sakit yang itu di luar Provinsi Jogja ya, tapi deket-deket Klaten gitu, perbatasan Klaten. Makanya aku bilang sekitar Jogja. Dan untuk lahan prakteknya sendiri itu mayoritas kita di puskesmas dan juga rumah sakit. Kalau di PMD itu hanya 1 kali aja, itu pun stase yang memang kita hanya melihat manajemennya aja, jadi kayak manajemen PMD kayak gitu tuh gimana. Nah dari tadi ngomongin stase terus, stasenya tuh apa aja sih? Sebelum aku menyebutkan stasenya apa aja, aku kasih disclaimer dulu. Jadi aku kan angkatan tahun 2019-2020. Itu tuh angkatan pertama yang ada di Poltekkes Jogja untuk prodi pendidikan profesi bidan. Nah, kalau di tahunnya aku itu terdiri dari 12 stase yang harus kita tempuh selama 1 tahun pendidikan. Tapi untuk angkatan di bawahku, berarti angkatan kedua, ketiga, itu mereka sekarang hanya menempuh 11 stase saja. Oke, aku sebutin satu-satu stasenya. Yang pertama aku bakalan sebutin judul lengkapnya dulu ya. Jadi stase pertama itu adalah praktik asuhan kebidanan holistik pada remaja dan pranikah. Nah biar enak aku nyebutinnya langsung poinnya aja ya. Stase kedua yaitu masa prakonsepsi dan perencanaan kehamilan sehat. Stase ketiga adalah stase kehamilan. Stase keempat adalah stase persalinan dan juga BBL atau bayi baru lahir. Stase 5 adalah stase ibu nifas, menyusui dan juga neonatus.
Stase ke-6 adalah stase bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Stase ke-7 adalah stase KB dan Kespro atau kesehatan reproduksi. Stase ke-8 adalah stase kegawat daruratan maternal dan neonatal. Stase ke-9 adalah praktik kolaborasi pada kasus patologi dan komplikasi. Stase ke-10 adalah stase COC 1. COC itu singkatan dari Continuity of Care, jadi kayak kita asuhan kesinambungan gitu. Adanya di semester, kenapa ditambahin 1? Karena ada di semester 1. Stase ke-11 adalah praktek manajemen pelayanan kebidanan komprehensif. Dan di sini kita nanti belajar tentang manajemen pelayanan, baik itu ada di PMB, di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan stase yang paling terakhir adalah stase ke-12, yaitu COC 2, Continuity of Care kedua. Jadi adanya di semester 2. Kebetulan aku punya kenalan di angkatan yang kedua dan angkatan yang ketiga, berarti kalau nggak salah angkatan sekarang yang ketiga itu mereka COC-nya cuma 1 kali aja, jadi mereka hanya 11 stase aja. Nah, itu dia gambaran stase-stase yang harus teman-teman lewati dalam menempuh pendidikan profesi bidan nanti di Poltekkes Jogja. Dari stase-stasenya aja bisa dibayangkan betapa padatnya perkuliahan yang mayoritas kegiatannya di lahan praktek. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Makasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.